Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 10, kelas baru. Bagaimana kabar kalian? Sudah lama tidak pernah ketemu, bahkan tidak pernah berjumpa. Sejak kalian masuk pertama kedua sekarang, dan semoga nanti kita bisa ketemu di akhir tahun, kemungkinan bulan Desember atau di akhir tahun bulan Juni. Semoga saja kita cepat sembuh dalam menghadapi COVID-19 ini. Jangan lupa utamakan untuk menjaga kesehatan, membawa masker untuk keluar atau kemana saja, pergi jauh ke pasar dan ke kudus. Kemudian jaga jarak, utamakan sekali sehingga nanti akan mempermudah untuk kalian menjaga kesehatan ini. Yang ketiga, cuci tangan sebelum kalian aktivitas atau setelah aktivitas, sehingga nanti akan memudahkan pemerintah dalam mengatasi problem COVID ini. Dengan kalian otomatis kalian harus selalu menjaga program atau protokol kesehatan ini. Rekan sekalian, setelah kemarin kita bicarakan tentang sejarah penurunan Al-Quran, ada dua, yang pertama dan yang terakhir. Ini kita akan bicarakan tentang cara-cara Al-Quran diturunkan. Jadi ada beberapa pendapat dari para ahli yang sempat meneliti tentang sejarah Al-Quran diturunkan. Yang pertama, ada pendapat bahwa Al-Quran diturunkan di Lauh Mahfuz pertama kali. Jadi nanti ada kelanjutannya, dan ini beberapa pendapat mempunyai tendensi atau dasar di surat Al-Buruj. Jadi nanti kalian bisa melihat di surat tersebut. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu warahim muhib wal Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Oke, nanti kalian bisa melihat. Ini dasar yang pertama tentang pendapat para ahli bahwa Al-Quran di lauh mahfuz. Dari istilah dalam gaib itu kemudian turun ke sana. Kemudian nanti akan kita yang kedua. Ya, jadi setelah di lauh mahfuz, mereka juga punya pendapat. Kemudian turunkan ke langit bumi. Ya, jadi setelah di lauh mahfuz, para peneliti tadi mendasarkan pada masalah dalil tadi. Kemudian yang kedua juga dia punya tendensi atau punya dasar dari Al-Quran, menggunakan surat Al-Qadar, atau yang saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi yang kedua itu juga merupakan dasar dari para ahli bagaimana Al-Quran itu turunnya yang sebegitu besar itu, dari pertama sampai kedua sampai nanti berangsur-angsur diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka punya pendapat, bukan hanya angan-angan. Bagaimana Al-Quran yang begitu 30 juz ini turun ke bumi, melalui bagaimana etapenya, bagaimana jalannya, mereka punya dasar dari berbagai pendapat. Termasuk di dalam surat Al-Baqarah, dan bisa nanti kamu juga mengutip di sana. Saya baca di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an. Ya. Jadi ketika di bulan Ramadan ini menjadi dasar bahwa Al-Quran diturunkan, terutama di sini ada penjelasan sedikit, yaitu di tanggal 17 Ramadan yang terkenal dengan nama Nuzulul Quran. Ini juga menjadi basic peneliti para ahli sejarah. Jadi Al-Quran turun itu tidak hanya begitu turun, tapi melalui beberapa penelitian, sehingga akurasi, kebenaran, kefaktaan Al-Quran bisa diterima, bahwa ada urutannya sejarah turunnya dan bagaimana ini turunnya. Kemudian setelah ke langit bumi, ini baru nanti berangsur-angsur sesuai dengan peristiwanya. Ya.
Misalnya kalau ada peristiwa di dalam sejarah itu ada sahabat yang sholatnya keliru misalnya, karena waktu itu belum tentu atau belum semua orang melaksanakan sholat sesuai dengan perintah. Kalau sekarang maklum, sholat sudah harus bersih, sudah harus netral, sudah harus berwudu, sudah bersih di musola, tepat di masjid misalnya. Tapi dulu ada sahabat yang karena memang dia belum begitu mengerti tentang aturan yang pas itu, ada sahabat yang tiba-tiba dari mabuk, karena ketika dia orang sana itu sudah terbiasa mabuk. Bahkan ada sahabat yang memang ciri khas suruh tidak mabuk tidak bisa, kalau tidak mabuk kurang lega katanya begitu dalam sejarah. Tiba-tiba dia mabuk di menjelang zuhur. Ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia masih tergoyang-goyang, masih fly katakan demikian. Dia wudu, langsung sholat. Maka terjadilah kekeliruan dia dalam melafalkan surat. Dan di dalam pertanyaan sejarah, apa surat yang pernah keliru ketika seorang sahabat yang mabuk itu sholat? Ada Al-Ikhlas, ada di situ, kemudian Al-Kafirun, ada An-Nasr, ada surat yang lain. Di situ ada penjelasan bahwa ternyata dia melafalkan surat Al-Kafirun. Ternyata dia keliru. Maka ketika itulah turun surat atau ayat yang melarang kamu mendekati sholat ketika itu kamu keliru dalam melafalkan, atau di dalam ayatnya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna. Jika kamu itu tahu yang kamu katakan. Nah, maka dengan demikian ketika Quran itu turun, maka ini sesuai dengan keadaan ketika umat itu sedang melakukan aktivitas. Ya. Jadi kalau ada orang yang baru fly, ternyata dalam Quran dilarang dulu, tidak boleh sholat dulu, harus steril, stabil. Jadi nanti jangan-jangan kalau nanti dia itu sedang fly dan mabuk, Allah Akbar langsung sujud, tidak tahu ingatannya karena masih belum normal. Makanya buat kalian, anakku sekalian, kalau kalian belum stabil betul, misalnya baru sakit, misalnya baru kurang tidur, kondisi kurang sehat, maka menurut aturan ini, ayat yang beruntung tadi adalah kalian harus stabil dulu, jangan sholat dulu, sehingga kondisi otak, kondisi stabilitas saraf ini akan kembali normal. Baru nanti kita sholat. Itu adalah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi ketika nanti sudah sampai langit, bumi, kemudian baru turun ke Mekah atau ke Madinah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan kondisi yang ada. Ya. Jadi tidak langsung 30, tetapi karena ini merupakan petunjuk hudal linnas wa bayyinat minal furqan, maka ini adalah sesuai dengan kondisi masyarakat waktu itu. Ya misal tadi. Kemudian pada waktu puasa misalnya, puasa juga kondisional. Kalau itu waktu puasa, bagaimana itu turunnya mengenai pelaksanaan puasa, mengenai aturan berpuasa, misalnya bisa melihat hilal, kemudian aturannya kalau lihat hilal kamu puasa dan berbukalah, itu sesuai dengan kondisi masyarakat waktu itu. Ya, jadi yang turun berangsur-angsur itu adalah ke dunia ini sesuai peristiwa yang terjadi, baik itu di Makkah maupun di Madinah. Jadi kemarin saya bicarakan ada surat Makkiyah, ada Madaniyah, sesuai dengan kondisi di Mekah, kondisi di Madinah. Misalnya kondisi larangan orang berjudi misalnya juga terjadi. Kalau itu judi langsung dihapus, langsung diberantas, tidak mungkin. Maka turunlah ayat yang turun mulai sedikit
dilarang karena itu adalah perbuatan jelek, perbuatan tidak bagus, jauhi. Karena dampaknya cukup fatal bagi kesehatan. Oke, anak-anak sekalian, kita selesaikan dulu. Nanti kita akan membahas kembali tentang turunnya berangsur-angsur. Mungkin ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan nanti di pertemuan berikutnya. Nanti akan kita sambung dengan beberapa judul ayat pertama kali dan yang terakhir turun. Baik, anak-anak sekalian, waktu sudah cukup. Sini dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.